Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau meminta kami untuk rendah hati. Karena dengan kerendahan hati itulah Tuhan berkenan melimpahkan berkat dan rahmat yang berlimpah. Bantu kami ya Bapa, untuk tidak mengagungkan diri dan menjadikan diri kami pusat dari segala-galanya. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini mengisahkan bagaimana Musa dipanggil Tuhan. Ketika Musa tahu bahwa hidupnya dalam bahaya karena ia membunuh orang Mesir yang telah membunuh orang Yahudi, dan itu sudah diketahui oleh banyak orang, maka dia lari dari Mesir menuju ke Yitro, ke Midian. Di sana ia tinggal di mertuanya Yitro, Imam Yitro. Dan ketika dia sedang menggembalakan kambing dan domba, dia melihat nyala terang, nyala api di sebuah semak yang tidak terbakar, tidak menghanguskan, dan itu memikat. Lalu dia mendekat dan suara itu berkata, lepaskan sandalmu. Dan disitulah terjadi dialog bahwa Musa dipanggil untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, dari penindasan. Dan kita bisa bayangkan perasaan Musa ketika dipanggil Tuhan itu, aku siapa? Tapi Tuhan mengatakan, aku akan menyertaimu, pergilah, selamatkanlah. Tugas yang berat, tugas yang luar biasa, karena berhadapan dengan Firaun, dengan raja besar agung yang minta untuk membebaskan bangsa Israel. Saya hanya mengatakan saudara, Tuhan itu mengerti perasaan hati kita manusia yang menderita. Maka dikatakan, aku mendengarkan keluh kesah, derita umat budi tanah pembuangan, dan sekarang selamatkan. Jadi Tuhan faham, mengerti apa yang kita derita, apa yang kita alami, apa yang menjadi kesulitan kita. Dia memahami, hanya bagaimana kita mengertinya, memahaminya, penderitaan yang kita alami itu. Dan itulah maka Tuhan menampakkan diri dalam nyala api yang membara itu, meskipun tidak terbakar, kepada Musa. Pengalaman yang mengagumkan dengan Allah inilah yang menjadi dasar panggilan Musa, sehingga Musa dengan berani, dengan gagah, dengan hebat, dengan taat kepada kehendak Tuhan, apapun yang diminta Tuhan dia jalankan. Dan inilah menjadi cikal bakal dari bangsa Israel dan cikal bakal dari kekristenan. Ketika Tuhan menunjukkan perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Allah dan semua yang diminta oleh Tuhan kepada Musa. Kitab Taurat yang berasal dari Daud. Jadi inilah pengalaman bangsa Israel lewat Musa, dilukiskan dalam kitab Taurat Musa, dan itu berharga sekali bagi kita semua. Maka saudaraku terkasih dalam Kristus, Tuhan mewahyukan diri kepada Musa, mewahyukan diri kepada Musa, karena Musa orang yang rendah hati, orang yang taat, orang yang mendengarkan Tuhan. Sehingga kita bisa lihat dalam kitab Taurat, Genesis, Kejadian, Eksodus, Bilangan, Imamat, dan kitab-kitab lainnya. Maka mari saudaraku terkasih, kita belajar mohon rahmat pertobatan, rahmat kerendahan hati. Tuhan, curahkanlah rahmat kerendahan hati dalam diriku. Curahkanlah rahmat kerendahan hati dalam diriku, sehingga aku mengerti kehendak-Mu dan menjalankan apa yang Kau kehendaki.
Dan itulah yang diminta oleh Yesus dalam bacaan pertama hari ini dengan mengatakan bahwa ya kerajaan Allah hanya diberikan, bukan hanya diberikan kepada orang yang lemah lembut dan rendah hati. Bukan orang yang kaya, orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang merasa diri benar atau mengklaim bahwa dia adalah pemilik segala sesuatu. Bukan itu. Semoga Anda dan saya dan kita semua mohon rahmat, pertobatan, rahmat, kerendahan hati, ya, sehingga kita mendapatkan pernyataan diri Allah yang terus-menerus untuk kita bagikan kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati Anda semua dan mohon rahmat kerendahan hati bagi kita semua. Hari ini juga saya mohon bantuan doa untuk saudari kita, ya, seorang ibu muda dengan satu anak, ya, dengan suaminya yang meninggal karena kanker paru-paru. Begitu cepatnya, ya, mulai dari Februari hingga sekarang, ya, ternyata Tuhan cepat memanggil dia. Dan dia juga yang membantu saya dalam grup emas dan pelaku emas inilah. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan. Tadi pagi sudah saya bawa dalam perayaan Ekaristi. Semoga keluarganya dikuatkan dan Tuhan pasti mendengarkan derita kita semua. Dia lebih tahu daripada yang kita harapkan. Semoga Tuhan berkati sekali lagi Anda semua, Bapa, Putra, dan